Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pelajaran madrasah kelas 4 MDTA, yaitu mata pelajaran fikih dan SKI. Namun sebelum itu, marilah kita semua bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih dan SKI. Silahkan kalian siapkan, yang sudah punya LKS silahkan siapkan LKS beriman ya. Yang belum punya silahkan cukup menggunakan buku tulis dan alat tulisnya jangan lupa juga untuk dipersiapkan. Baiklah, langsung saja kita akan membahas pertama adalah fikih. Nah, ini dia. Kita akan membahas fikih, pembahasan soal. Soal yang akan kita bahas, kalian bisa lihat di halaman 48. Nah, yang pertama adalah Romawi 1. Nomor 1, semua yang ada di bumi ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan titik-titik-titik. Jawabannya adalah C, manusia. Yang kedua, Allah menghalalkan sesuatu yang titik-titik-titik dan mengharamkan sesuatu yang buruk. Jawabannya adalah Allah menghalalkan sesuatu yang A, baik. Nomor 3, binatang halal adalah binatang yang titik-titik-titik. Jawabannya adalah B, boleh dimakan. Selanjutnya, nomor 4. Di bawah ini yang menunjukkan arti sesuatu yang baik adalah, jawabannya adalah D, at-thayyibat. Nomor 4, jawabannya adalah D, at-thayyibat. Selanjutnya nomor 5, binatang yang haram dan najis tidak boleh dipegang adalah, jawabannya adalah C, babi. Nomor 6, orang yang suka makan binatang yang haram akan berakibat, jawabannya adalah D, buruk sifat dan perangainya. Nomor 7, berikut ini adalah sebab diharamkannya daging babi adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah A, najis. Nomor 8, bangkai binatang darat yang halal dimakan adalah, jawabannya adalah C, belalang. Ya. Jadi anak-anakku perhatikan, belalang itu tidak harus disembelih ya, malah tidak bisa disembelih. Kalau belalang disembelih ya sulit sekali. Jadi di sini kan bangkai ya. Kalau bangkai kan itu harusnya haram kecuali yang ada di laut. Nah, namun karena ini binatang darat, bangkai binatang darat yang halal untuk dimakan adalah, jawabannya adalah belalang. Jadi perlu kalian ketahui bahwa belalang itu halal untuk dimakan. Nomor 9, hukum makan daging tikus yang sudah dicincang untuk campuran makanan adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah D, haram. Selanjutnya, nomor 10,
binatang yang haram dimakan, binatang yang diharamkan karena diperintahkan untuk membunuhnya adalah titik. Jawabannya adalah D. Tikus. Nomor 11, yang termasuk binatang halal adalah titik. Jawabannya adalah belalang, B. Kemudian nomor 12, binatang hasil buruan dan sempat disembelih, hukumnya jawabannya adalah C. Halal. Nomor 13, binatang yang disembelih dengan tidak mengucapkan nama Allah, hukumnya titik. Jawabannya A. Haram. Nomor 14, bangkai yang halal agar sah dimakan adalah bangkai titik. Jawabannya adalah B. Ikan. Ya, seperti yang tadi Pak Basri jelaskan ya, bahwa segala bangkai yang ada di laut itu hukumnya halal. Hewan yang hanya hidup di laut, bukan hidup di dua alam. Nomor 15, rusa adalah binatang yang halal dimakan, tetapi karena liar tidak dapat disembelih di lehernya, melainkan disembelih di bagian tubuh yang lain. Hukum memakan daging rusa tersebut adalah titik. Jawabannya adalah A. Haram. Kenapa? Karena tidak disembelih dengan cara yang sudah dijelaskan di dalam syariat Islam dan tidak menyebut asma Allah. Nomor 16, sikap kita terhadap binatang yang diharamkan adalah titik. Jawabannya adalah A. Menjauhi. 17, harimau diharamkan karena titik. Jawabannya adalah B. Mempunyai taring dan berkuku tajam. Nomor 18, berikut ini yang bukan merupakan manfaat mengonsumsi makanan yang halal adalah titik. Jawabannya adalah bukan manfaat mengonsumsi makanan yang halal. Nah, jadi jawabannya adalah mendapat dosa. C. Yang dimaksud adalah yang bukan manfaat dari mengonsumsi makanan yang halal. Jelas, jawabannya adalah C. Mendapat dosa. 19, kambing yang mati tertabrak mobil apabila dikonsumsi hukumnya titik. Jawabannya adalah B. Haram. Kenapa? Karena tidak disembelih atas nama Allah. 20, binatang halal agar sah dimakan harus, jawabannya adalah A. Disembelih. 21, salah satu rukun menyembelih binatang adalah orang titik. Jawabannya adalah A. Islam. 22, orang yang menyembelih binatang harus membaca titik. Jawabannya adalah C. Bismillah. 23, bangkai belalang adalah hukumnya B. Halal. 24, salah satu binatang yang haram dimakan karena kita dilarang membunuhnya adalah, jawabannya adalah D. Semut. 25, anak kambing yang ada di dalam kandungan, jika induknya disembelih, maka anak binatang itu dimakan, jawabannya adalah A. Haram. Kenapa? Karena anak binatang itu mati tidak disembelih. Oke, selanjutnya Romawi 2 dan 3. Silahkan kalian kerjakan. Kalian kerjakan boleh di LKS atau boleh juga jawabannya ditulis di buku tulis. Kemudian jawabannya difoto, dikirim ke nomor WhatsApp Pak Basri. Nah, halaman 49, ya, Romawi 2 dan 3, silahkan dikerjakan
Di LKS boleh, di buku tulis juga boleh. Kemudian kirim fotonya ke nomor WhatsApp Pak Basri. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar tentang SKI. Masih di bab 1 tentang sahabat Utsman bin Affan. Namun pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang wafatnya Khalifah Utsman. Oke, next. Peristiwa sebelum wafatnya Khalifah Utsman. Khalifah Utsman banyak mengambil keluarganya dari Bani Umayyah untuk menduduki di pemerintahan. Jadi pada saat itu Khalifah Utsman, anak-anakku, banyak sekali menjadikan kerabatnya yang dari Bani Umayyah untuk menjadi pejabat di pemerintahan pada saat itu. Nah, karena sudah lanjut usia, pemerintahan hanya dilakukan oleh para pembantu Khalifah Utsman dari keluarganya sendiri. Karena pemerintahan dijalankan oleh para pembantu khalifah, otomatis keluhan masyarakat tidak sampai kepada khalifah, sehingga menimbulkan protes terutama dari masyarakat Mesir dan masyarakat Kufah pada saat itu. Hingga akhirnya mereka masyarakat Mesir dan Kufah pada saat itu datang ke Madinah. Kemudian begitu datang ke Madinah, ada sebagian masyarakat Madinah yang juga akhirnya ikut dalam protes tersebut. Hingga karena protesnya terjadi besar-besaran, maka situasi memanas dan berubah menjadi pemberontakan. Nah, dalam situasi yang panas seperti itu, ada seorang munafik dari kalangan Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba yang mengambil kesempatan untuk menghembuskan atau meniupkan fitnah dan kemudian mengobarkan permusuhan di kalangan umat Islam. Abdullah bin Saba pada saat itu memprovokasi umat Islam agar membunuh atau menjatuhkan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, karena situasi yang semakin memanas, akhirnya seorang yang bernama Hamran bin Sadan Asy-Syaqi berhasil menyelinap ke rumah Khalifah Utsman. Kemudian Hamran membunuh Khalifah Utsman yang sedang membaca Al-Quran dan beliau Khalifah Utsman dalam keadaan berpuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa yang menyedihkan ini terjadi pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 34 Hijriah. Atau kalau dalam Masehi yaitu tahun 656 Masehi. Khalifah Utsman menjadi khalifah selama 12 tahun dan wafat dalam usia 82 tahun. Nah, selanjutnya adalah di antara jasa Khalifah Utsman untuk kepentingan Islam, yaitu yang pertama adalah menyempurnakan pembukuan Al-Quran yang dulu sudah pernah kita bahas ya, yaitu Khalifah Utsman membuat tim untuk menggandakan mushaf Al-Quran. Kemudian merenovasi bangunan Masjid Nabawi di Madinah, membentuk angkatan laut atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi pada saat itu, pada zaman Khalifah Utsman, terbentuklah angkatan laut ya, yang diusulkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga seorang dari kalangan Bani Umayyah yang masih kerabat sahabat Utsman bin Affan. Kemudian membentuk gedung-gedung pengadilan, menumpas pemberontakan di Khorasan dan Iskandaria, dan membagi wilayah Islam menjadi 10 provinsi yang dipimpin oleh seorang amir atau wali, yang mana amir atau wali ini bisa jadi setingkat gubernur. Yaitu diantaranya adalah Provinsi Al-Jun yang dipimpin oleh Abdullah bin Rabi'ah, Basrah dipimpin Abu Musa bin Abdullah, Damaskus dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, MSC dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, Bahrain dipimpin Utsman bin Abil As, Son'a dipimpin Ja'la bin Munabik, Taif dipimpin Sufyan bin Abdullah, Mesir dipimpin Amru bin As, Mekah dipimpin Nafi bin Abdul Haris, Kuwait dipimpin oleh Muhirah bin Syu'bah. Nah, yang terakhir, memperluas wilayah Islam meliputi Armenia, Tripoli, Tabaristan, Harah,
Barqoh, Kabul, Hasnah, dan Turkistan. Nah, demikian pembelajaran fikih dan SKI pada kesempatan kali ini. Untuk SKI tidak ada tugas ya, anak-anakku. Tugasnya jangan lupa adalah mengerjakan Romawi 2 dan Romawi 3 fikih ya, yang tadi sudah Pak Basri jelaskan. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.